and I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari kelas EF3C. Di sini saya akan menjelaskan sebagaimana yang sudah ditugaskan, yaitu membuat rancangan proses pembuatan software untuk studi kasus tertentu. Di sini saya membawa studi kasus tentang bisnis sapu. Dalam pembuatan bisnis sapu, software bisnis sapu ada beberapa tahapan yang harus mungkin dipenuhi. Yang pertama ada inception, yang kedua execution, yang ketiga elaboration, yang keempat negotiation, yang kelima specification, kemudian yang keenam validation, dan yang terakhir manajemen. Dalam proses inception di situ isinya yaitu menjabarkan tentang pihak apa saja yang terlibat di dalamnya. Di sini saya menuliskan ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya pembuat sapu, kemudian admin, terus pihak ketiga yaitu platform pembayaran, kemudian kurir, dan pembeli. Di dalam execution, proses ini isinya itu sebuah tugas antara pihak masing-masing yang hasilnya mungkin seperti berikut. Pembuat itu hanya bertugas untuk membuat produk yang mungkin akan dibeli atau yang hanya bisa dia buat gitu. Kemudian pembeli hanya membeli produknya saja, lalu kurir hanya mengantarkan barang yang dibeli oleh pembeli dari penjual, dan yang terakhir admin bertugas untuk mengatur hubungan antara pembuat, pembeli, kurir, beserta bagaimana metode pembayarannya antara pembeli dan penjual. Di dalam proses elaboration, isinya yaitu di sini menjabarkan tentang terciptanya alur dari semua pihak yang terlibat, yang menghasilkan alur bahwa awal-awal pembeli menghubungi admin untuk membeli produk yang dipilih, mungkin menghubungi admin, membicarakan, kemudian menyelesaikan pembayarannya untuk kemudian membelinya kepada pihak admin, kemudian pihak admin sendiri menghubungi kepada pembuat sapunya bahwa produknya akan ada yang membeli, dan ketika selesai menghubungi pembuat sapunya, admin tersebut menyerahkan produknya kepada pembeli, dan proses terakhir pembeli memberikan ulasan atau umpan balik terhadap produk. Kemudian di dalam tahap negotiation berisikan tentang sebuah hubungan yang lebih spesifik antara pembeli, admin, pembuat sapu, platform pembayaran, dan juga kurir, yang di dalamnya berisikan tentang apa saja yang diinginkan secara detail oleh pembeli tersebut, kayak misalnya kayak gitu. Terus metode pembayarannya seperti apa agar pembeli bisa memberikan umpan balik terhadap produk yang dibuat si pembuat dan sesuai dengan keinginan yang diinginkan si pembeli tersebut, dan kurir yang diinginkan si pembeli itu sesuai itu untuk ketentuan sendiri. Kemudian di dalam proses specification itu berisikan tentang membuat model yang bentuknya itu entah itu dokumen maupun grafik atau skenario, yang berisikan tentang bagaimana fungsi dan batasan dari fitur-fitur yang akan ditampilkan dalam proses jual beli sapu tersebut dengan sebagaimana mestinya. Kemudian di dalam tahap validation berisikan tentang tahapan pengujian dalam sistem jual beli sapu, yang dimana apakah produk sapu tersebut yang diterima pembeli sesuai, terus metode pembayarannya baik dan benar, dan juga hal lainnya mengenai jual beli sapu tersebut, dan diuji juga semua fitur yang ada di dalam software tersebut. Kemudian dalam tahap manajemen, yang terakhir tahap manajemen, di bagian proses manajemen adalah tahap yang dimana terdapat kebutuhan dengan identifikasi dari jual beli sapu tersebut
yang biasanya berisikan mengenai perkembangan atau kebutuhan softwarenya itu sendiri yang dikerjakan selama proyek dibuat beserta perubahan apa saja yang terjadi di dalam software jual beli sapu tersebut. Kemudian selanjutnya ada prinsip dari metode prototype, agile, dan waterfall beserta kasusnya masing-masing dalam prinsip tersebut ketika diimplementasikan. Yang pertama ada prototype. Prinsip prototype bersifat iteratif yang mempunyai kemungkinan berubah dan juga cepat. Kemudian prinsip prototype juga terdiri dari fase analisis, desain, dan implementasi yang berbarengan dan terus berulang. Prototype sendiri adalah versi sederhana dari sistem dengan sejumlah fitur yang minimal. Untuk contoh kasus prototype, di sini saya misalkan kayak sebuah perusahaan A membutuhkan aplikasi penjadwalan tugas yang dimana mereka membutuhkan umpan balik pengguna dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Maka dalam model prototype, langkah-langkah yang pertama yang diambil adalah mengidentifikasi kebutuhan awal dulu, terus dan disederet tahapannya hingga pada tahapan terakhir. Aplikasi diperkenalkan ke pengguna secara menyeluruh untuk menilai kepuasan pengguna dan mengidentifikasi perbaikan apabila diperlukan. Kemudian pada metode agile. Metode agile lebih fokus pada kolaborasi di perangkat lunak yang dijalankannya. Dan agile sendiri adalah sebuah metode spesialis yang fleksibel, bisa segalanya dengan didasarkan pada praktek, bukan teori. Prinsip agile sendiri antara lain adalah individu dan interaksi lebih dari proses dan alat, perangkat lunak berfungsi lebih dari dokumentasi yang rinci, kemudian kolaborasi dengan klien lebih dari negosiasi kontrak, dan tanggapan terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Contoh kasus agile, saya misalkan pada perusahaan B membuat aplikasi e-commerce untuk memudahkan waktu ke pasar dan meningkatkan respon terhadap perubahan pengguna. Maka dengan metode agile, perusahaan tersebut bisa meluncurkan aplikasi e-commerce dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pengguna yang berdasarkan pada umpan balik klien. Kemudian di metode waterfall model mempunyai prinsip di mana kebutuhan sistem sudah diidentifikasi sebelum dimulai, yang dimana perubahan kebutuhan diminimalkan selama proyek berjalan. Metode waterfall juga kurang fleksibel antara tiap tahap dan perubahan. Dan biasanya banyak waktu yang terlewat antara mulai awal proposal sistem dalam fase analisis hingga sistem dikirimkan. Karena model ini hanya sesuai apabila kebutuhan dimengerti dengan baik dan cukup stabil. Kemudian contoh kasus waterfall. Misalkan ada sebuah perusahaan A menginginkan aplikasi untuk sewa penginapan yang di dalamnya ada harga perharinya gitu, kayak contohnya 500.000. Dan jika lebih atau tidak sesuai dengan tempo penyewaan yang disewa, maka dikenakan biaya tambahan dengan sistem yang jelas dan metode pembayarannya bisa apa saja itu yang sudah ditentukan oleh si perusahaan tersebut. Maka dengan metode waterfall, tim pengembang selesai sesuai rencana awal dan sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. Namun kurangnya metode ini adalah kurang fleksibilitas terhadap perubahan yang terjadi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah materi yang saya sampaikan mungkin kurang tepat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.